Hai Libra, jumpa lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Mengejutkan, inilah yang digariskan menjadi milikmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Eight of Cups. Di sini ada Five of Swords. Ada King of Cups. Ada Queen of Wands. Di sini ada Nine of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Cups. Saya melihat sepertinya kamu sudah lebih berani ya. Kamu sudah lebih berani untuk kembali melangkah, untuk kembali memulai kehidupan baru. Meski saya lihat masih ada sedikit keraguan atau ketakutan, tetapi pada akhirnya kamu mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaan itu. Dan karena ini saya melihat kamu masih punya impian ya, masih punya harapan, masih punya keinginan. Meski sudah lama ya, mungkin dalam kesendirian ya mungkin dalam sebuah perceraian, dalam perpisahan, tetapi di sini kamu mulai berani. Kamu mulai kembali menemukan ingin kembali bahagia pastinya. Kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri karena ternyata kamu butuh seseorang. Kamu butuh cinta, kamu butuh kasih sayang. Artinya ada yang sudah lama dalam penantian, sepertinya akan ada seseorang yang akan masuk ya dalam kehidupan kamu karena kamu sudah lebih terbuka. Karena kamu sudah lebih berani meski ada ketakutan, kekhawatiran tentang resiko, tentang konsekuensi ya mungkin bisa saja hal yang menyakitkan itu terulang lagi atau bisa saja seseorang yang salah lagi yang kamu temukan, tetapi semua itu kamu jadikan sebagai pedoman kamu untuk kedepannya, untuk tidak salah lagi dalam memilih, untuk tidak salah lagi dalam menilai seseorang. Artinya tidak lagi melihat dari segi penampilan luar seseorang ya, atau selama ini kamu hanya termakan janji-janji manis atau di ghosting, atau nggak ada hubungan yang nggak ada kejelasan, atau hanya seseorang yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Selalu akan ada resiko-resiko seperti itu karena mungkin di sini kamu seseorang yang mandiri ya, kamu seseorang yang sepertinya finansial kamu sudah oke, kehidupan kamu sebenarnya sudah oke, tetapi ya mungkin masih sendiri, masih dalam kesendirian karena ada rasa trauma, mungkin pernah punya hubungan dulunya yang menyakitkan. Tapi kembali lagi saat ini kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Kamu sudah tidak lagi membohongi diri kamu dengan kamu nggak butuh sosok seseorang. Ya mungkin selama ini kamu membohongi diri kamu ya. Kamu merasa kamu sudah nyaman dengan kesendirian kamu. Tetapi sebenarnya ada kekosongan, ada kehampaan yang kamu rasakan bahwa kamu butuh sosok yang bisa
menemani kamu, sosok yang benar-benar memberikan banyak hal-hal yang positif dalam kehidupan kamu, yang bisa lebih mengarahkan kamu. Ya mungkin selama ini kamu nggak ada tempat untuk bercerita, nggak ada tempat untuk berkeluh kesah. Tapi pada akhirnya di sini ada Five of Swords. Ada yang mungkin sedang memperhatikan kamu ya. Ada yang sedang kayaknya mempersiapkan diri. Dan saya melihat di sini seseorang ini bisa saja hanya ingin memanfaatkan ya, atau ada niat yang nggak baik terhadap kamu. Oke, ya mungkin ada beberapa pilihan dalam kehidupan kamu, mungkin tidak hanya satu atau dua yang mendekat. Ya mungkin di antara mereka ada yang punya niat baik dan ada yang tidak. Tapi di sini seseorang yang saat ini masih memperhatikan, ya mungkin belum berani mendekat, tetapi masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Oke, atau tiba-tiba bisa saja ini niatnya nggak baik sama kamu, hanya ingin memanfaatkan. Tapi itulah mungkin yang membuat kamu harus lebih berhati-hati ya, lebih waspada terhadap siapapun yang mendekat ke kamu. Jangan sampai pada akhirnya kamu salah lagi. Karena resiko itu akan tetap ada di sini. Jadi kamu tetap berhati-hati dari setiap langkah yang akan kamu ambil. Jangan sampai pada akhirnya kamu masuk lagi ke lubang yang sama. Jangan sampai kamu terbawa arus yang negatif. Oke? Jangan sampai kamu masuk ke dalam circle yang tidak baik. Jadi penting untuk kamu lebih mempertahankan diri kamu, untuk lebih berani melakukan penolakan jika itu tidak baik untuk kamu. Oke, berani mengatakan tidak. Tentunya untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Ada King of Cup dan mungkin tidak semuanya ya yang mungkin berniat tidak baik terhadap kamu. Ada beberapa yang mungkin memang niatnya hanya ingin memanfaatkan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, atau hanya ambisi sesaat, keinginan sesaat. Ada juga yang mungkin seperti itu. Tetapi ada juga seseorang yang kayaknya memang punya ketulusan, kayaknya nggak mau main-main sama kamu, karena mungkin umurnya udah jauh di atas kamu ya, tapi kayaknya lebih dewasa, lebih bisa mengarahkan kamu kepada hal-hal yang positif ya. Mungkin di sini kamu mungkin masih labil ya, mungkin usia kamu masih muda juga mungkin di sini, tetapi seseorang ini kayaknya mampu untuk mengarahkan kamu kepada hal-hal yang positif ya. Mungkin nggak jauh juga jarak umurnya, tetapi akan ada kecocokan, akan ada chemistry, kamu merasa dilindungi, kamu merasa disayang, dicintai, hal yang mungkin tidak kamu dapatkan dari hubungan yang sebelumnya, di sini kamu dapatkan. Kamu merasa dicintai, kamu merasa dihargai dan dihormati sebagai pasangan. Oke, dan ini juga adalah hal yang bisa saja memang digariskan menjadi milik kamu. Ya mungkin perjalanan cinta kamu untuk menemukan seseorang yang tepat itu banyak lika-likunya ya. Banyak hal-hal yang toksik yang kamu temukan, banyak hal-hal yang menyakitkan yang mungkin pernah kamu rasakan. Ada hubungan yang on off mungkin ditinggalkan, atau ada juga yang pengen minta maaf balikan lagi sama kamu. Tapi saya melihat kamu sudah lebih tegas, kamu ingin move on, kamu tidak mau melihat ke belakang ya, kamu hidup untuk ke depan, untuk masa depan. Oke, tentunya di sini saya melihat ada Queen of One. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan sepertinya akan segera terwujud ya. Saya melihat karena ada senyuman di sini, ada senyuman, ada kebahagiaan, ada aura yang terpancar, aura yang sangat positif di sini. Oke, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian kamu selama ini? Karena memang sudah banyak hal yang kamu lewati. Jadi saat ini kamu lebih menjaga, lebih melindungi kehidupan yang kamu miliki saat ini. Oke. Ada Nine of Pentacle. Di sini sepertinya banyak hal yang akan kamu dapatkan dari dia ya. Hal-hal yang positif tentunya. Entah itu tentang finansial, keberlimpahan, kehidupan yang nyaman, damai. Artinya akan ada peningkatan dalam kehidupan kamu. Oke? Banyak hal yang akan berubah. Seseorang yang akan meratukan kamu dalam hidupnya, menjadi ratu dalam kehidupannya, yang mungkin tidak kamu dapatkan dari hubungan kamu sebelumnya. Karena di sini kamu berani melangkah, dan ternyata kamu menemukan seseorang yang luar biasa, mendapatkan sesuatu hal yang hebat, yang benar-benar
ya nggak ada kebohongan lagi, nggak ada yang harus ditutup-tutupi. Ini seseorang yang bisa mengerti, seseorang yang bisa kayaknya menerima kamu apa adanya dengan apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Oke, ya karena setiap orang berhak punya masa lalu dan berhak juga untuk bisa kembali menemukan kebahagiaannya. Bukan berarti seseorang yang punya masa lalu yang tidak baik, bukan berarti dia tidak punya masa depan, atau bukan berarti dia tidak berhak untuk bahagia lagi. Tentunya dia berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik di saat dia mampu merubah dirinya jadi lebih baik. Oke, berprasangka baik terhadap Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Oke, kita lanjut. Di sini ada sky birds, di sini ada starting world, ada Eight of the Needle, di sini ada Lost Compass, dan ada Galactic Mushroom. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya mungkin selama ini kamu berpikir nggak akan ada seseorang yang benar-benar terbaik, seseorang yang benar-benar bisa mengerti, seseorang yang benar-benar bisa memberikan kamu hal-hal yang positif, perubahan. Tapi di sini keajaiban bisa saja terjadi. Hal yang nggak mungkin bisa saja menjadi mungkin ya. Jadi tetap berpikir positif, yakin. Tentunya apa yang ditakdirkan menjadi milik kamu, apa yang digariskan menjadi milik kamu akan tetap menjadi milik kamu. Apapun prosesnya, apapun ujiannya, rintangannya, cobaannya, tetapi jika itu benar-benar digariskan menjadi milik kamu, akan tetap menjadi milik kamu. Akan ada saja jalannya nantinya. Akan ada saja jalannya kamu dipertemukan dengan seseorang yang terbaik. Oke, karena di sini saya melihat kamu sudah lebih dewasa ya. Kamu sudah lebih dalam memilih seseorang itu kamu sudah tidak melihat sesuatu itu dari hanya penampilan luarnya, hanya janji, hanya kata-kata, tetapi kamu lebih kepada sebuah pembuktian. Apa yang dia berikan untuk kamu, bagaimana cara dia memperlakukan kamu, atau sebaliknya di sini. Bagaimana seseorang ini bisa mencintai kamu, menyayangi kamu. Oke? Bagaimana cara dia memberikan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan kamu. Seseorang yang bisa mendampingi kamu, menjadi pasangan kamu, yang mungkin yang bisa mengarahkan kamu kepada kebaikan ya, mengarahkan kamu kepada hal-hal yang positif. Yang mungkin pernah di antara kamu yang pernah salah dalam melangkah, salah dalam memilih pertemanan, yang pada akhirnya berdampak negatif dalam kehidupan kamu, yang pada akhirnya banyak penyesalan yang kamu alami. Dan mungkin seseorang ini hadir dalam kehidupan kamu, akan mengarahkan kamu kembali ke jalan yang tepat, ke jalan yang benar. Karena mungkin selama ini kamu pernah kehilangan arah. Karena mungkin pernah disakiti ya, pernah dikecewakan atau pernah diselingkuhi. Padahal kamu mengambil jalan yang salah, karena untuk melampiaskan kemarahan itu. Tapi pada akhirnya ada seseorang di sini yang benar-benar mampu untuk membuat kamu kembali tersadarkan bahwa kamu harus meninggalkan hal-hal yang negatif dan kembali ke jalan yang tepat. Artinya banyak perubahan yang signifikan ya, perubahan yang baik yang akan kamu dapatkan setelah ini. Saya juga melihat di sini kepercayaan diri kamu mulai tumbuh kembali. Kamu mulai confidence, kamu mulai kembali percaya diri untuk menjalani hidup yang mungkin ada insecure-nya dulunya karena mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan. Ada rasa nggak pede dalam diri kamu karena pernah melakukan hal-hal yang mungkin membuat kamu menyesal. Tapi kembali lagi, seseorang ini mampu kembali membuat kamu percaya diri, membuat kamu kembali tersenyum, bahagia, menjalani hidup. Karena setiap orang pernah ya melakukan kesalahan, pernah membuat kesalahan, dan pernah merasakan sebuah penyesalan.
Tetapi semua itu kamu jadikan sebagai bentuk kehati-hatian kamu, kewaspadaan kamu agar hal itu tidak terulang lagi. Hal itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Oke? Saat ini kamu sudah lebih fokus terhadap hal-hal yang positif. Kamu tidak mau lagi memikirkan hal-hal yang pernah membuat kamu putus asa, hal-hal yang pernah membuat kamu dalam penyesalan. Saat ini kamu ingin move on, kamu ingin mendapatkan atau menemukan kebahagiaan kamu kembali. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau galau, atau putus asa. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap bertahan, untuk tetap berusaha bangkit dari situasi apapun. Oke? Yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Kehidupan itu akan berputar. Tidak akan selamanya kamu dalam kesedihan. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.